Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan waktunya kita update meme coins. Kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir, market cap-nya meningkat 7,27%. Wow, gak main-main ya. Dan kita bisa lihat di sini juga cenderung hijau rata-rata dalam 24 jam terakhir ya. Ya oke lah, ini semua ketarik gara-gara BTC ya, tapi ya gue harus ingatkan lagi, kebanyakan masih merah merona di tahun ini, begitu, dimana BTC sudah dekat lagi ke all time high-nya. Nah ini memes masih cukup jauh ya, tapi memang seperti itu, memes itu memang high risk high return ya. Jadi ya sudah, kita masuk aja. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan reminder lagi bahwa meme coins apalagi pre-sale ini bukanlah shortcut buat lu yang ngerasa bahwa aduh bang, gua ketinggalan bang, lu kan dari 2022 ya, jadi profitnya gede dari BTC, sekarang gua nggak bisa, gua kalau mau cepat kaya harus dari memes. Sekarang gini deh, lu coba tanya ke orang-orang yang portonya semua memes ya, rata-rata apa yang terjadi? Bukannya kaya, malah boncos begitu. Hanya sedikit saja lah ya yang masih profitable begitu, dan itu pun yang profitable kalau TP. Kalau nggak TP ya nggak tahu, mungkin kalau kondisinya minus lagi begitu. Jadi yang harus ingatkan, meme coins ini bukanlah untuk newbies ya, karena newbies seringkali nggak bisa mengkontrol emosi, seringkali TA-nya udah keluar SOP TP, nggak TP, nggak punya, bahkan lebih parah lagi kadang-kadang nggak punya SOP TP. Nah makanya jadi sangat tidak cocok untuk newbies. Kalau newbies gue sarankan lebih fokusnya ke BTC begitu. Ke BTC lu pelan-pelan belajar TA, pelan-pelan lu lihat korelasi BTCD dengan altcoin season dan seterusnya. Nah itu kalau udah mulai ngerti, oke lah, boleh pertimbangkan untuk punya memes. Tapi sekali lagi menurut gua nggak cocok untuk orang-orang yang masih terlalu newbies begitu, karena ya udah ada contohnya ya di cycle kemarin. Gue ingat banget Shiba Inu ya, di 2021 dia bilang profitnya tuh udah sampai 1000%-an. Dia udah denger video gue di mana gue bilang kita udah keluar SOP TP nih, pertimbangkan untuk TP, nggak usah semua tapi TP minimal modal lah gue bilang ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya tidak TP, bandel. Karena kenapa? Ya biasalah ya. Komunitas memes tuh kadang-kadang suka konyol begitu ya. Wah, kalau TP itu artinya tidak yakin katanya. Bukan tidak yakin ya. Ya SOP TP, kalau misalnya lu nggak punya SOP TP, kapan dinikmatinnya gitu kan? Nah ya itu. Ya jadi ya makanya kadang-kadang nggak cocok untuk para newbies, karena newbies sering kali kena dengan bullshitnya komunitasnya, ya komunitas bullshitnya lah begitu kasarnya, di mana ya sering kali orang dihasut untuk tidak TP dan seterusnya. Padahal semua orang harus punya SOP TP. Bahkan untuk Bitcoin pun harus punya. Begitu apalagi memes ya. Dan alokasi, ini juga penting sekali ya. Untuk meme coins dan pre-sale itu maksimum 10%. Dan gue pribadi menyarankan untuk pre-sale ini lebih kecil dibandingkan memes. Karena memes udah resiko tinggi, ini even lebih tinggi lagi. Begitu. Dan untuk kalau untuk pre-sale sih menurut gue 3%-an oke lah ya. Sisanya maksimum ya untuk memes ya berarti 7 begitu ya. 10 kalau digabungin. Jadi intinya ada 10% dari portofolio spot kita yang memang untuk aset-aset kripto yang resikonya high risk lah begitu. Ya tapi udah segitu aja, jangan dioprek-oprek lagi begitu ya. Oke, beres itunya mungkin ya. Untuk remindernya semoga nggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, karena ya gue melihat cukup banyak orang yang ancur-ancuran di memes. Dan gue perhatiin rata-rata yang ancur-ancuran adalah orang-orang yang kegedean di memesnya. Semuanya memes gitu ya, itu ancur lah pasti ya. Oke. Pertama PP. Untuk PP kemarin ngepam ya 8,3%. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20. Artinya kita sudah dapat posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh di sini ya, boleh di angka 0,001237 atau boleh juga di angka 0,001214. Otomatis ini lebih konservatif, ini lebih ke agresif ya. Untuk posisi spotnya di 0,001214, lalu di MA50 yang sedang converge dengan 0,001144. Next, Fartcoin. Untuk Fartcoin kita bisa di sini ya. Belum ada setup futures, langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di MA20 atau 50 ya, karena cukup berdekatan jadi kita hitung satu aja. Lalu buy limit selanjutnya di angka 1,1366, lalu 1,0174 dan 0,9209 ya. Itu untuk setup spot di Fartcoin ya. Untuk posisi selanjutnya di Mudeng ya. Untuk Mudeng kita bisa di sini sebenarnya kemarin ada setup
long ya, di mana dia terjadi pantulan terjadi pantulan dan retest kedua di angka 0,19913 ini strukturnya lumayan relatif baru lah di Mei akhir terbentuknya ya. Nah, buat lo yang mungkin SOP-nya sama kayak kita, ya dapat posisi longnya belum kena target TP sih di EMA 20 ya. Tapi buat lo yang ngerasa bahwa bang segini juga udah cukup, ya boleh juga terserah lo ya. Tapi intinya target TP-nya kalau secara support resisten ya ada di EMA 20 atau sebenarnya di sini juga bisa sih ya. Jadi ya mungkin kalau buat lebih konservatif udah TP duluan. Oke. Next, posisi spotnya ya, posisi spot ada di angka 0,19913, 0,18033 dan MA50 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di hari ini. Next kita lihat dulu ke ini ya, ke ke presale. Untuk presale ini namanya Bitcoin Hyper. Nah, ini adalah layer 2 Bitcoin. Ya, menurut mereka yang pertama yang pernah ada, tapi sebenarnya enggak ya. Kita sudah tahu bahwa layer 2 Bitcoin tuh ada Lightning Network dan arguably itu cukup terkenal ya. Dan tapi nggak tahu nih kenapa dia mungkin nge-market dirinya sendiri sebagai yang pertama gitu. Tapi nggak tahu aslinya enggak ya. Harusnya yang pertama itu Lightning Network gitu. Nah, intinya dia mungkin ingin menjadi kayak semacam pesaingnya Lightning Network ya. Nah, kalau di sini mungkin fokus dia seperti biasa ya, presale seringkali dikaitkannya dengan memes begitu, dan ya kedepannya akan ada dApps dan seterusnya lah ya. Scalability ya mereka ya intinya mungkin sama seperti Lightning ya, ingin membuat jadi lebih murah. Kalau untuk BTC sebenarnya kepake ya. Kalau dulu kan ada yang Solana tuh. Kalau Solana gue ngerasa kayak udah murah, udah ekstrim murah. Ini mau dikasih layer tuh mau jadi berapa gitu kan. Kalau BTC I get it sih. I get it kenapa perlu layer 2 begitu. ETH, BTC, I get it karena memang mahal begitu ya kalau kita langsung di main networknya begitu. Nah, tapi baik lagi untuk si Bitcoin Hyper ini mereka itu kalau kita perhatiin cara mereka memarket ini si token lebih kerasa kayak meme coins begitu ya. Dan memang dia ke depan juga di sini kita bisa lihat memang dia rencananya ingin membuat ekosistem yang ekosistem Bitcoin tapi memes begitu. Jadi dalamnya mungkin ada berbagai macam project-project memes maybe ya atau token-token memes yang bisa rilis di network ini mungkin karena lebih murah begitu ya. Ya tapi baik lagi kalau kita perhatiin di sini ya lebih kayak ke meme sih walaupun dia ada di sini ya. Dia rencananya pengen ini ya pengen zero knowledge ZK ya. Berarti tuh kayak kalau ETH itu sama kayak optimism kalau nggak salah. Oh sorry bukan optimism yang satunya lagi. Yang satunya lagi itu apa ya? Karena ada OP, ada Arbitrum kalau nggak salah. Nah, Arbitrum tuh ZK begitu ya. Nah, di sini juga mereka lucunya mereka memanfaatkan SVM ya, Solana Virtual Machine. Nah, gue bingung nih gimana dia bisa pakai SVM. Ya, tapi intinya ya baik lagi lah. Kalau kita lihat di sini ya, in general sih ya dia lebih ke ya jadi kerasnya kayak udah kayak presale jangka pendek, terus udah dia rilis sih ya udah ujung-ujungnya di TP begitu ya. Walaupun mereka membungkusnya sebagai layer 2, tapi kalau gue perhatiin di sini penjelasannya untuk sebuah layer tuh very simple begitu ya, very simple dan menurut gue at the end of the day lebih ke ya udah dia listing as ya jadi kerasanya sedikit kayak meme coin sudah gitu udah misalkan ada dapat momentum ya TP begitu ya. Nah, di sini lucunya dia ini ya dia malah ada dia acknowledge juga ada Lightning Network padahal Lightning Network juga sebagai layer 2 ya. Ya I don't know lah. Tapi intinya mereka nge-marketnya ini sebagai presale aja sih kalau gue perhatiin gitu ya. Dan penjelasan detail mengenai teknologi mereka pun ya nggak terlalu dijelaskan di sini begitu. Jadi ya sekali lagi kalau gue pribadi ngerasa ini sebagai ya udah project presale aja jangka pendek. Kalau sampai lo tertarik ya beli, misalkan udah beli udah gitu tinggal tunggu listing, udah listing ya gue sarankan minimal ya TP modal begitu. Modal udah beres ya sisanya lu pinter-pinter sendiri deh ya. Tapi kalau gue pribadi sih jujur belakangan ini ya gue lebih banyaknya presale ini setelah dia listing TP semua udah begitu. Supaya apa ya, karena apa ya, kita memang di cycle ini cukup berbeda dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya ya, dimana cycle sebelumnya itu minimal ya paling jelek-jeleknya tuh nggak QT terus gitu ya. Kita dalam kondisi minimal netral seperti di 2016. Tapi ya kita bisa lihat di sini faktanya di cycle kita kali ini sampai sekarang balance sheet tuh masih terus turun begitu, dan memang historically speaking not good saat QT seperti ini. Nah, makanya banyaknya project-project yang resiko lebih besar ya apa namanya nggak seboom kayak waktu di zaman-zaman 2021 begitu. Memang karena kekurangan liquidity
gitu. Jadi ya sudah sih kalau gua pribadi ya mendingan udah beres gitu ya, udah dia listing ya TP begitu ya. Nah, mereka juga sudah diaudit sama Coinsalt ya. Untuk Coinsalt sendiri mereka sudah menemukan bahwa owner nggak bisa nge-mint ya. Lalu nggak bisa nge-blacklist, nggak bisa juga nge-honeypot, nggak bisa juga nge-set fee ya. Ini cara cara yang lumayan gila nih jujurnya ya. Fee-nya dibikin tinggi jadi semua orang nggak mau jual terus ujung-ujungnya dia banding sendiri ya. Lalu nggak bisa juga menutup trading atau mendisable si trading begitu ya. Jadi ya ini cara-cara klasik buat ngerak pool nggak bisa dilakukan oleh tim dev dari Bitcoin Hyper ya. Nah tapi baik lagi, saat sudah diaudit seperti ini bukanlah kasarnya pass untuk oke, ini nggak mungkin ngedump, pasti bakal ngepump, nggak juga ya. Audit ini bukanlah satu jaminan bahwa satu presale atau satu project apapun akan pasti ngepump, nggak ada yang seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya tokenomics-nya coba kita cek. Tokenomics 25% pembendaharaan, 20% pemasaran, hadiah 15%, listing 10%, pembagian pengembangan 30%. Ya, berarti kan kasarnya ini pengembangan kemungkinan besar akan dipegang tim dev, pembendaharaan juga iya, pemasaran juga iya pemasaran juga ya. Berarti ya cukup besar dipegang oleh tim dev begitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih ya melihatnya ini lebih ke peluang jangka pendek. Ya kayak bermain numbers game aja seperti biasa. Setelah dia sudah listing ya udah TP begitu ya, apalagi dengan tokenomics-nya begitu ya. Oke, gitu sih kurang lebih ya untuk si Hyper. Selanjutnya ya mungkin gue ingatkan sekali lagi lah untuk memes ini, gue pribadi pun profit luar biasa sebenarnya dari memes ya. Dan kadang-kadang memes tuh suka kalau udah lu dapat profit dari memes tuh lu kadang-kadang bengong sendiri, wah gila ini berapa ribu persen gitu kalau sekalinya sampai lo dapat gitu. Kayak PP kita kan udah bahas dari sini nih ya, dari zaman dia masih ya lagi sideways lah setelah drop di 2023 itu kan. Aduh 2023 tuh ya dibilang jelek banget enggak, tapi momentum untuk alts tuh enggak sebagus BTC lah ya. Arguably sampai sekarang juga masih belum terlalu kerasa bagusnya ya untuk alts gitu. Nah kita ya kalau lo seingat gue daerah sini, gue tepatnya di mana gue lupa, pokoknya daerah sini ya itu kalau lo hitung kasar aja itu udah sampai pucuk kemarin tuh 2.300%-an begitu ya. Jadi sekalinya profit tuh profit gila, tapi sekalinya minus juga minus gila begitu. Makanya jadi ya caranya gimana ya, lo harus coba cari memes yang cenderung ada traction, ada hype-nya begitu. Karena memes itu lagi-lagi kalau menurut gue yang nggak butuh utility. Karena memes yang mencoba untuk ada utility seperti Shiba, ya lu lihat sendiri lah sekarang ya. Shiba oke, masih bertahan, tapi kalau bisa lihat di sini ya kondisi dia dibandingkan dengan yang lain growth-nya ya lebih kecil begitu. Jadi ya di sini deh ya lu lihat 2021 itu sekarang berarti minus berapa sih, coba cek. Masih minus 85%-an begitu. Nah, jadi kita nggak bisa berpikir jangka panjang kalau memes gitu ya. Karena kenapa? Memang memes itu bensinnya ya udah hype. Kalau hype-nya hilang ya habis begitu ya. Itu sudah terjadi dari cycle ke cycle begitu ya. Wah, cycle kemarin, wah kita tuh komunitas kuat ya, ada ya tema anjing banyak sekali lah, ada inu itu, inu ini, wah inu semuanya ya, perinuan ya. Dulu sama-sama begitu loh semuanya, kita komunitas kuat, wah kita nggak akan rugi kalau kita nggak ada yang jual semua ya, ujung-ujungnya minus semua kan ya. Jadi kalau memes ya, apalagi memes ya, alts aja in general menurut gua saat kita sudah beres ya, saat kita sudah masuk ke cycle selanjutnya udah, kalau gua sih buang semua, kita lihat cycle selanjutnya ada apalagi nih yang ada hype-nya kemungkinan besar. Itu pun dengan alokasi yang tepat ya, jangan kegedean. Karena kalau kegedean ya berantakan begitu. Karena gini, gue harus ingatkan sekali lagi, lebih banyak kasus minus parahnya kok. Bukan ini, memes ya. Masih lebih banyak kasus minus parahnya dibandingin profitnya. Lu lihat sendiri sini deh ya. Yang tahun ini, yang hijau berapa banyak sih? Lihat. Banyakan merahnya kan? Wah, tapi bang sekalinya hijau bisa segini bang. Ya silakan coba, ada yang dapat segini banget gak sih, dari bawah banget gak sih? Rata-rata enggak gitu. Jadi ya harus manage your expectation. Itu bisa 20x tuh udah luar biasa begitu. Jadi ya coba di manage ekspektasinya. Kalau lu pengen wah gue pengen 100x, bisa, dulu juga ada yang pernah bisa seperti itu ya, satu dari berapa juta mungkin bisa seperti itu. Nah, jadi ya lagi-lagi kalau ekspektasi kita dari awal benar ya kita akan resiko terjaga gitu. Kadang-kadang tuh serius yang bikin jadi kita berantakan tuh ekspektasi ya.
udah 10x, sudah gede loh ya. Itu kayak Shiba di cycle kemarin. Itu 10x itu dia nggak beli dari paling bawah loh. Itu dia beli udah lumayan hype tapi masih ngepam lagi. Itu aja masih belum puas. Masih belum puas dan ujung-ujungnya apa? Ya udah kemakan market dari plus 10x jadi minus. Ya, itu harus gue ingatkan lagi. Jadi boleh sekali punya memes, boleh, tapi alokasinya harus tepat dan punya ekspektasi yang tepat juga. Karena kalau ekspektasinya nggak tepat, udah banyak lah kasusnya ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan ingat apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.